Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah. Pernahkah kamu merasa hidupmu penuh kesialan? Rezeki terasa seret, masalah datang bertubi-tubi, dan suasana rumah terasa berat? Mungkin ada yang salah dengan halaman rumahmu. Menurut ilmu kuno yang masih diyakini hingga sekarang, ada beberapa pantangan yang harus dihindari agar energi positif mengalir dan rezeki tidak terhambat. Apa saja itu? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Pohon besar tepat di depan pintu rumah. Pohon besar yang tumbuh tepat di depan pintu utama rumah dianggap sebagai penghalang energi positif dan rezeki. Dalam Feng Shui dan ilmu kuno, pintu utama adalah jalur utama masuknya keberuntungan. Jika terhalang oleh pohon besar, aliran energi baik menjadi terhambat, menyebabkan penghuni rumah mengalami berbagai hambatan dalam kehidupan, seperti sulit mendapatkan rezeki, sering mengalami masalah finansial, atau suasana rumah yang terasa berat. Selain itu, pohon besar juga sering dikaitkan dengan keberadaan energi negatif atau makhluk halus yang berdiam di dalamnya. Terutama jika pohon tersebut memiliki akar yang menjalar hingga ke fondasi rumah, hal ini bisa memengaruhi kestabilan rumah, baik secara fisik maupun spiritual. Jika halaman rumah memiliki pohon besar di depan pintu, solusi yang bisa dilakukan adalah memangkas cabang-cabang yang menghalangi jalan masuk, atau jika memungkinkan, memindahkan pohon tersebut ke tempat lain agar energi positif dapat mengalir dengan lancar dan membawa keberuntungan bagi penghuni rumah. 2. Halaman kotor dan tidak terawat. Halaman rumah yang kotor dan tidak terawat dapat menghambat aliran energi positif, membuat rezeki seret, dan membawa suasana rumah yang tidak nyaman. Sampah berserakan, dedaunan kering, atau ilalang yang dibiarkan tumbuh liar diyakini menarik energi negatif yang membuat penghuni rumah sering mengalami kesialan, baik dalam pekerjaan, keuangan, maupun hubungan keluarga. Selain itu, halaman yang berantakan juga bisa menjadi sarang makhluk tak kasat mata yang mengganggu keharmonisan rumah. Dalam ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, rumah yang bersih dan rapi mencerminkan keseimbangan energi yang baik, sehingga mendukung kelancaran rezeki dan kehidupan yang harmonis. Solusinya adalah rutin membersihkan halaman, membuang sampah yang menumpuk, serta merawat tanaman agar tetap segar. Menambahkan elemen air seperti kolam kecil atau pancuran juga dipercaya dapat meningkatkan energi positif dan membawa keberuntungan bagi penghuni rumah. 3. Sumur atau kolam yang kering. Sumur atau kolam yang kering di halaman rumah dipercaya sebagai simbol terhambatnya aliran rezeki. Dalam ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, air melambangkan kehidupan, kesejahteraan, dan keberlanjutan rezeki. Jika sumur atau kolam dibiarkan kering, ini dapat mencerminkan energi stagnan yang menghambat keberuntungan serta menyebabkan kesulitan finansial bagi penghuni rumah. Selain itu, sumur atau kolam yang kering juga dapat menjadi tempat berkumpulnya energi negatif dan memberikan kesan rumah yang tidak terawat. Hal ini dapat memengaruhi suasana hati serta keharmonisan dalam keluarga. Solusinya adalah memastikan sumur atau kolam selalu terisi air bersih. Jika tidak memungkinkan, mengubahnya menjadi taman atau elemen dekoratif lain yang tetap menghadirkan unsur kehidupan bisa menjadi alternatif. Dengan demikian, energi positif tetap mengalir, membawa kesejahteraan dan kelancaran rezeki bagi penghuni rumah. 4. Tanaman berduri di depan rumah. Menanam tanaman berduri seperti kaktus, mawar berduri,
atau pohon dengan duri tajam di halaman rumah, terutama di dekat pintu masuk, dipercaya dapat membawa energi negatif. Dalam kepercayaan Feng Shui dan ilmu kuno, duri melambangkan penghalang dan konflik, yang dapat menyebabkan penghuni rumah sering mengalami pertengkaran, kesulitan finansial, atau bahkan hambatan dalam rezeki. Selain itu, tanaman berduri juga dianggap sebagai simbol kesulitan dan penderitaan, sehingga tidak disarankan untuk ditempatkan di area yang menjadi jalur masuknya energi baik ke dalam rumah. Tanaman ini diyakini dapat memotong atau menghalangi aliran energi positif yang seharusnya membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi keluarga. Jika tetap ingin menanam tanaman berduri, sebaiknya ditempatkan di area yang jauh dari pintu utama atau ruang berkumpul. Sebagai alternatif, tanaman hijau dengan daun lebar atau bunga yang melambangkan keberuntungan seperti bambu rejeki dan pohon keberuntungan lebih dianjurkan untuk menarik energi positif dan memperlancar rezeki. 5. Pohon yang mati dibiarkan berdiri. Pohon yang mati tetapi dibiarkan berdiri di halaman rumah dipercaya membawa energi negatif dan menghambat rezeki. Dalam ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, pohon mati melambangkan stagnasi, kehilangan, dan kemunduran. Energi yang seharusnya mengalir dengan lancar ke dalam rumah bisa terblokir, menyebabkan penghuni rumah mengalami berbagai kesulitan, baik dalam keuangan, kesehatan, maupun hubungan sosial. Selain itu, pohon mati sering dianggap sebagai tempat berkumpulnya energi negatif atau bahkan makhluk halus yang bisa membawa aura buruk ke dalam rumah. Pohon yang kering, tanpa daun, dan tampak menyeramkan juga memberikan kesan rumah yang tidak terawat, yang dapat memengaruhi psikologis penghuni dan tamu yang datang. Solusi terbaik adalah menebang pohon mati dan menggantinya dengan tanaman hijau yang melambangkan kehidupan dan pertumbuhan. Jika tidak ingin menebangnya, pastikan pohon tersebut dipangkas rapi atau dijadikan dekorasi yang tetap menghadirkan estetika tanpa meninggalkan kesan suram. Dengan begitu, energi positif dapat kembali mengalir, membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi penghuni rumah. 6. Tanaman yang layu dan tidak terurus. Tanaman yang layu dan tidak terurus di halaman rumah dipercaya membawa energi negatif dan menghambat rezeki. Dalam kepercayaan kuno dan Feng Shui, tanaman melambangkan kehidupan dan keberuntungan. Jika tanaman di halaman dibiarkan mati, kering, atau layu tanpa perawatan, ini bisa menjadi simbol energi yang menurun dan rezeki yang tersendat. Selain itu, tanaman yang tidak terawat dapat menciptakan suasana rumah yang suram dan tidak nyaman. Hal ini bisa memengaruhi psikologis penghuni rumah, menyebabkan stres, rasa malas, dan bahkan konflik antar anggota keluarga. Tanaman yang mati juga sering dikaitkan dengan kesialan atau aura negatif yang bisa memengaruhi kesejahteraan penghuni rumah. Solusi terbaik adalah merawat tanaman secara rutin, menyiramnya dengan cukup air, dan memangkas daun atau ranting yang kering. Jika tanaman sudah mati, segera ganti dengan tanaman baru yang segar dan hijau. Menanam tanaman yang dipercaya membawa keberuntungan, seperti bambu rejeki atau pohon uang, juga bisa membantu meningkatkan energi positif di rumah dan memperlancar rezeki. 7. Menumpuk barang bekas di halaman. Menumpuk barang bekas di halaman rumah dipercaya bisa menghambat aliran energi positif dan menyebabkan rezeki seret. Dalam ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, barang bekas yang tidak terpakai menciptakan energi stagnan yang menghalangi datangnya keberuntungan. Rumah yang penuh dengan tumpukan barang usang mencerminkan ketidakseimbangan dan ketidakrapihan, yang bisa berdampak pada kehidupan penghuni, baik secara finansial maupun emosional. Selain itu, halaman yang dipenuhi barang bekas dapat mengundang aura negatif dan memberikan kesan rumah yang kumuh. Ini bisa membuat penghuni merasa malas, tidak produktif, dan sulit berkembang. Bahkan, dalam beberapa kepercayaan, barang bekas yang dibiarkan menumpuk bisa menjadi tempat tinggal makhluk tak kasat mata yang memperburuk suasana rumah. Solusi terbaik adalah membersihkan halaman secara rutin dan membuang barang yang sudah tidak terpakai.
Jika masih memiliki nilai guna, barang-barang tersebut bisa didaur ulang atau disumbangkan. Dengan halaman yang bersih dan tertata, energi positif lebih mudah mengalir, membawa kesejahteraan dan kelancaran rezeki bagi penghuni rumah. 8. Pintu gerbang yang rusak atau berkarat. Pintu gerbang atau pagar rumah yang rusak dan berkarat dipercaya dapat menghambat aliran energi positif serta rezeki yang masuk ke dalam rumah. Dalam ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, pintu gerbang adalah simbol perlindungan sekaligus jalur utama bagi keberuntungan dan kesejahteraan. Jika gerbang dalam kondisi buruk, seperti berkarat, sulit dibuka, atau bahkan roboh sebagian, ini dianggap sebagai tanda bahwa rezeki juga sulit masuk, sering tersendat, atau bahkan hilang tanpa sebab. Selain itu, gerbang yang rusak juga mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kondisi rumah, yang dapat berdampak pada kehidupan penghuninya. Rumah dengan pintu gerbang yang tidak terawat seringkali membawa energi negatif, membuat penghuni merasa kurang nyaman, sering mengalami konflik, atau menghadapi hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya adalah memperbaiki atau mengganti gerbang yang sudah rusak. Pastikan gerbang dapat dibuka dengan mudah dan tidak berkarat. Menambahkan elemen positif seperti warna yang cerah atau hiasan sederhana juga bisa membantu meningkatkan energi baik, sehingga rezeki dan keberuntungan lebih mudah mengalir ke dalam rumah. Itulah 8 pantangan di halaman rumah yang bisa membuat rezeki seret dan hidup terasa berat menurut ilmu kuno. Apakah salah satunya ada di rumahmu? Jika iya, segera perbaiki agar energi baik kembali mengalir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar mitos dan energi rumah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.